Hixville Cinema Studio versi kedua. Ini gokil banget. Kita bisa bikin film sinematik, nggak pakai kamera mahal, nggak pakai kru besar, dan nggak pakai ribet, guys. Kualitasnya benar-benar keren banget. Jadi ini bukan cuma sekedar bikin video AI biasa gitu, tapi udah kayak studio film digital di satu tempat, guys. Jadi sekarang gue mau bahas update terbaru dari Hixville, yaitu Cinema Studio versi kedua ya. Jadi Hixville ini adalah salah satu perusahaan gen AI ya, yang pertumbuhannya tuh lagi cepet banget, guys. Dan punya misi itu jadi platform paling ramah buat kreator ya. Ini asik banget sih emang Hixville ya. Hampir tiap hari itu ada aja update terbarunya gitu. Oke, sekarang gue mau coba Hixville Cinema Studio versi kedua. Oke, sekarang gue udah masuk di websitenya Hixville. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri sini ada Cinema Studio 2.0 ya. Cinema Studio versi terbaru, guys. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa klik langsung di sini atau juga di atas ini ya, Cinema Studio 2.0 nih. Nah, di sini gue udah coba bikin gambar ya, dan juga video nih, dengan menggunakan Cinema Studio versi kedua ini. Dan hasilnya gila, guys. Nah, sekarang gue udah masuk di Cinema Studio versi kedua. Di sini kita bisa pilih ya, untuk gambar dan video. Jadi untuk membuat gambar di Cinema Studio versi kedua ini ada pilihan ini nih, guys. Ada tools baru ya, ini ada Grid Generation. Jadi dengan Grid Generation ini kita bisa mengenerate gambar sampai ke 8 gambar, guys. Di sini kalau kita lihat ya, ada 1x1 sampai ke 4x4. Nah, di sini gue coba generate dengan menggunakan grid 2x2 ya, jadi ada 4 gambar nih. Dengan grid generation ini memudahkan kita nih, guys, untuk mengeksplor ya. Kira-kira shot atau scene mana yang cocok nih untuk film yang akan kita buat gitu. Nah, di sini gue bikin promesi pakai bahasa Indonesia. Jadi di sini ada karakter cowboy nih, saling berhadapan, siap berduel ya, dengan musuh di depannya, latar kota cowboy gitu, guys. Nah, hasilnya seperti ini, guys. Jadi dengan grid generation ini memberikan alternatif pilihan nih untuk gambarnya gitu. Jadi bisa lebih membantu kita lah untuk proses pembuatan gambar atau scene-nya gitu, guys. Nah, kemudian yang menariknya lagi di sini ada generate 3D scene nih, guys. Jadi kita masih bisa atur lagi atau posisinya gitu. Jadi kita bisa putar-putar juga gitu, guys. Oke, nah ini ada satu gambar yang udah gua generate. Kemudian gua klik icon 3D scene, hasilnya seperti ini nih, guys. Jadi kita masih bisa atur lagi ya. Zoom in, zoom out-nya. Kemudian kita juga bisa geser-geser nih, guys. Nah, jadi kita masih bisa leluasa lagi gitu ya untuk mendapatkan frame ya atau shot yang kita inginkan gitu. Atau di sini juga ada tutorialnya nih, kalau misalkan kita klik nih. Nah, ini ada tutorial-tutorialnya nih, cara menggunakan atau navigasi ya untuk menggunakan 3D scene ini gitu, guys. Nah, satu lagi untuk pilihan kamera. Jadi kalau sebelumnya di versi ke-1 itu kita mesti pilih-pilih sendiri ya, secara manual nih. Lensa apa, kemudian kamera apa. Itu kalau di versi sebelum itu kita mesti pilih-pilih secara manual. Nah, di sini ada recommended, guys, kalau di versi terbaru ini ya. Jadi kita nggak usah pusing lagi pilih-pilih lensa dan kamera. Itu kalian cukup pilih preset aja gitu yang disediain sama Cinema Studio-nya gitu. Nah, kemudian di bawah sini juga selain kita bisa upload gambar ya, di sini kita juga bisa masukin karakter ya. Kalau kita tulis add di sini, nah ini ada karakter yang gua buat nih, guys. Karakter cowboy. Oke, nah untuk membuat karakternya itu ada di menu video sini nih, guys. Oke, nah ini gua udah masuk di Cinema Studio untuk membuat videonya nih. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tambahan toolsnya banyak nih, guys. Jadi ada karakter ya. Jadi kita bisa upload karakter. Nah, jadi gue bikin karakternya tuh di sini nih, guys. Jadi selain kita bisa upload gambar ya, di sini kita juga bisa bikin karakter juga gitu, guys. Nah, untuk membuat karakter kita bisa klik karakter nih. Oke, nah ini ada karakter yang udah gue bikin sebelumnya ya, karakter cowboy. Atau kalian juga nanti bisa create new element nih, guys. Jadi kalian bisa bikin karakter baru ya. Nah, di sini gue coba kasih lihat ya dari karakter yang gue bikin, karakter cowboy ini. Kalau kita klik edit. Oke, nah jadi kalian bisa kasih nama nih, karakternya siapa, namanya gitu kan. Kemudian kalian bisa tulis deskripsinya ya, apa sesuai dengan karakter yang kalian buat. Nah, kemudian di sini kita bisa upload ya beberapa angle gambar ya yang akan dijadikan karakter gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah upload, terus kasih nama, terus tulis deskripsi ya tinggal save aja gitu, guys. Oke, nah kemudian di sini ada kamera movement nih, guys. Jadi kalian bisa pilih auto atau kalau misalkan kalian klik, nah ini ada banyak pilihan pergerakan kamera ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan speed ramp nih, guys. Ini salah satu fitur yang gua suka ya dari Cinema Studio versi kedua ini. Jadi kita bisa langsung membuat speed ramp ya saat mengenerate video gitu. Jadi kalau biasanya itu kan kalian bikin speed ramp itu setelah videonya jadi, baru kalian speed ramp ya. Nah, di Cinema Studio versi kedua ini kalian bisa langsung generate dengan speed rampnya gitu. Kayak nah di sini kalian bisa pilih nih mau yang linear, custom atau mau auto ya, biar si Cinema Studio yang milih sendiri gitu.
mana yang cocok gitu guys. Jadi kalian bisa coba-coba juga nih. Oke, nah kemudian di sebelahnya ini ada durasi nih guys. Jadi kalian bisa atur-atur juga nih durasinya ya, maksimal sampai ke 12 detik ya. Cuma semakin panjang ya kreditnya semakin banyak juga gitu guys. Nah untuk start sama end wrap sih sama ya kayak yang lainnya. Oke, nah kemudian yang menariknya lagi di sini ada pilihan shotnya nih guys. Jadi kalau misalkan kita klik ya di bawah sini ada mulai dari single shot sampai ke manual shot. Nah untuk single shot itu contohnya kayak gini guys, yang udah gue coba bikin nih. Jadi kameranya tetap gitu ya, nggak ada perubahan angle. Kemudian ini juga ada yang gue bikin single shot juga nih. Jadi kamera itu terus ya. Nah, kalau untuk multi shot, contohnya kayak gini nih guys. Jadi ada beberapa pilihan shot gitu guys. Dari mulai wide, kemudian ada close up pistol ya, kemudian close up ke mukanya gitu. Nah ini asik banget ini guys. Nah atau ada pilihan manual shot nih guys. Jadi kalau manual shot ini, jadi kita bisa atur-atur sendiri nih guys, panjang pendek dari scene-nya gitu. Ini kita bisa atur-atur ya, maksimal di 12 detik gitu. Jadi memang lebih leluasa lah ya kalau kita pakai multi shot manual ya. Oke, nah satu lagi yang keren di Cinema Studio versi kedua ini, ada pilihan genre guys. Jadi kalau misalnya kita klik di bawah sini ya, nah ini dia guys. Jadi ada banyak pilihan genre ya, yang bisa kita pilih nih, sesuai dengan video yang akan kita buat gitu. Ini mulai dari action ya, horror ada juga gitu guys. Kalian bisa pilih-pilih nih guys. Oke, ini keren banget sih ini, update dari Cinema Studio versi kedua ini. Jadi buat kalian kreator yang pengen bikin short film AI, bikin cinematic storytelling, atau mau eksperimen genre ya, atau buat previsualisasi film gitu, langsung aja cobain Cinema Studio versi kedua dari Hixfield guys. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya.